jam berapa nih? Ayo kita kasih tunjuk adik-adik. Adik-adik, sudah jam 9. Waktunya kita sekolah minggu. Hai adik-adik, selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKY Palembang. Hari ini adik-adik akan bersama-sama beribadah bersama Elsa Rahel adalah Sekarin dan juga Dio. adalah Setio. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama, karena itu langsung mau ajak adik-adik semua mempersiapkan hatinya. Kita mau sama-sama berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian, Tiada Berkesudahan. Biarlah lagu ini mau mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan rahmat-Nya yang kita terima setiap pagi dan selalu baru. Mari kita berdiri dan nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Kasih jempolnya adik-adik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, adik-adik semua boleh kembali duduk. Senang sekali ya, Lause ya, ketika tiap hari kita tahu ketika kita bangun, kita masih punya Tuhan yang sama, yang selalu akan terus bersama-sama dengan kita dan memberkati kita. Jadi semoga adik-adik boleh terus ingat ya, ketika bangun pagi adik-adik sudah siap menerima rahmat yang baru dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan membukanya di dalam doa. Lause akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kami yang boleh beribadah, bertemu dengan teman-teman kami, dengan Lause kami, walaupun masih dalam keadaan online. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini, Tuhan yang berikan kami sukacita, Tuhan yang berikan kami fokus, dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. adik-adik, Lause mau tanya nih, siapa yang di rumah rajin baca Alkitab setiap hari? Ada? Wow, banyak tangan-tangan terangkat nih Lause Karin. Wah, hebat sekali keren nih adik-adik. adik-adik. Betul adik-adik, di Alkitab itu menceritakan tentang apa sih? Ya,
banyak sekali cerita dalam Alkitab, tapi ya intinya di Alkitab kita belajar tentang kasih. Kasih siapa? Kasih Tuhan kepada kita. Wow, jika adik-adik ingin lebih dalam lagi mengenal kasih Allah yang begitu besar, adik-adik juga bisa terus rajin membaca Alkitabnya, ya. Karena di situ menceritakan cinta Tuhan yang besar kepada kita. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, ya, berjudul Love. Adik-adik bisa mengikuti lagu ini bersama Lause. Sekarang adik-adik boleh berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Oke, semangat semua. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-ending love. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan lebih semangat lagi. Siap? Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, ever-faithful, never-ending love. Yeay, terima kasih adik-adik untuk semangatnya. Silakan duduk adik-adik. Sekarang sudah waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menyanyikan pujian ini, mau adik-adik tahu, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berusaha mungkin mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan sampai lupa ya, kita mau berdoa biarlah firman yang kita dengar boleh Roh Kudus yang mampu tumbuhkan di dalam hati kita supaya bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kita mau sungguh-sungguh minta Tuhan yang mau tolong kita untuk hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tak
dengan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, mari adik-adik kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau tolong setiap kami di rumah kami masing-masing. Tuhan yang berikan kami fokus, Tuhan mau berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh tumbuh di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita mau beribadah pada Tuhan hari ini. Kita sudah menyanyikan puji-pujian dan sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Oke, Lause tunggu ya. Kalian siapkan Alkitab, duduk yang rapi, siapkan hati untuk dengarkan cerita Alkitab yang akan Lause sampaikan hari ini. Kalian lihat gambar yang ada di samping Lause ini. Kalian coba sebutkan pekerjaan-pekerjaan apa yang orang-orang ini kerjakan. Sudah lihat? Bisa kalian sebutkan? Ya. Oke. Bagus. Bisa ya? Nah, kalian mau seperti orang-orang ini? Mereka bisa menjadi arsitek, menjadi seorang chef, menjadi guru, dokter, pemain sepak bola, pilot, bahkan seorang hamba Tuhan. Apa cita-cita kalian? Wah, pasti masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang bagus-bagus. Nah, hari ini Lause akan menceritakan tentang seorang anak kecil yang mempunyai cita-cita yang bagus, yang memperkenankan hati Tuhan. Siapa ya dia? Mau tahu? Apa ya cita-citanya? Ada seorang anak yang bernama Yoas. Anak ini baru berumur 7 tahun. Tapi dia sudah memimpin suatu kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda. Yoas sejak kecil sudah tidak mempunyai orang tua atau papa mama lagi. Dia diasuh oleh bibinya yang bernama Yosabat dan suami bibinya yang bernama Yoyada. Pekerjaan Bapak Yoyada ini adalah seorang imam. Semasa Yoas memerintah, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Raja Yoas punya satu cita-cita atau keinginan yang mau dia kerjakan. Apa cita-citanya? Yuk kita lihat di dalam Alkitab. Ambil Alkitabnya ya, kita buka sama-sama di 2 Tawarik. Ada yang sudah ketemu? Ya, kitab 2 Tawarik pasal yang ke-24. Ayat yang ke-4. Lause akan bacakan untuk kita. Ayat ini pendek ya.
2 Tawarik pasal 24 ayat keempat. Kemudian Yoas bermaksud untuk memperbaharui rumah Tuhan. Nah, untuk melakukan cita-citanya tadi, Raja Yoas memanggil para imam dan orang-orang Lewi. Untuk apa ya dia memanggil mereka? Yuk kita lihat di dalam Alkitab pasal 24 tadi ayat yang ke-5a. Kita baca sama-sama ya Alkitabnya. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun." Jadi, Raja Yoas mau para imam dan orang-orang Lewi itu pergi ke Yehuda untuk mengumpulkan uang, bukan untuk jalan-jalan ya. Nah, uang tersebut akan dipakai untuk memperbaiki bait suci. Karena bait suci mereka itu sudah dibongkar oleh raja-raja yang memerintah sebelumnya, dan perabot-perabot atau perkakas-perkakas dalam bait suci itu sudah dipakai untuk menyembah dewa Baal. Raja juga memerintahkan untuk membuat satu peti. Peti itu diletakkan di depan pintu masuk gerbang bait suci, sehingga orang-orang yang datang dapat memasukkan pajak atau uang tersebut ke dalam peti itu. Kemudian diumumkanlah hal ini ke seluruh Yerusalem dan Yehuda. Para pemimpin dan seluruh rakyat Israel bersukacita menyambut pengumuman itu. Kemudian mereka datang ke bait suci, mereka memasukkan pajak atau uang itu ke dalam peti tersebut. Akhirnya peti itu menjadi penuh adik-adik. Wah, uang yang didapat sangat banyak. Bukan hanya bait suci yang dapat diperbaiki, tapi perabot atau perkakas-perkakas dalam rumah Tuhan itu juga dapat diperbaiki. Contohnya, cawan-cawan dari emas, perak, dan juga tempat korban bakaran ya dapat diganti dengan yang baru. Akhirnya Raja Yoas menyelesaikan cita-citanya dan dapat mengerjakan apa yang dia inginkan. Raja Yoas memerintah selama 40 tahun dan ia meninggal pada usia 130 tahun. Yoas menjadi seorang raja tentu atas seizin Tuhan, dan Yoas dari sejak kecil hidup menghormati Tuhan, dan Tuhan menolong Yoas menjadi seorang pemimpin. Lause yakin Tuhan pasti sudah menyediakan masa depan yang baik bagi kita semua. Adik-adik bisa loh mewujudkan cita-cita kalian. Kalian harus belajar sungguh-sungguh dan minta pertolongan dari Tuhan. Jika kalian sudah mencapai cita-cita itu, kalian tidak boleh sombong, ya, karena Tuhan yang menolong. Yoas sampai hari ini diingat sebagai seorang raja yang baik. Kalian mau diberkati seperti Raja Yoas? Kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian itu, asal dengan usaha yang maksimal. Belajar sungguh-sungguh, disiplin, jaga kesehatan, selalu semangat. Support dan dukungan dari papa mama itu sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi, harus selalu berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong dan memampukan kita. Jika kalian sudah mencapai cita-cita itu, pakailah cita-cita itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita hari ini mau membaca ayat emas kita ya. Yuk kita ambil Alkitab lagi. Ayat emas kita hari ini Lause ambil dari kitab Amsal
Amsal pasal 4 ayat 13. Sudah ketemu adik-adik? Sudah dapat ya? Yuk kita baca sama-sama supaya kalian ingat. Amsal pasal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Sudah ingat? Ayo kita baca sekali lagi. Kita baca sungguh-sungguh ya. Amsal pasal 4 ayat ke-13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang Raja Yoas yang sejak kecil bercita-cita dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau seperti Raja Yoas. Kami mau kiranya Tuhan, apa yang kami cita-citakan, Tuhan boleh tolong. Dan kami boleh belajar sungguh-sungguh. Kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua, papa, mama yang mengasihi kami, untuk guru-guru lause-lause kami yang sudah mengajar dan memberikan pelajaran yang baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, cerita yang luar biasa yang baru saja kita dengarkan dari Lause Rilis ya. Wow, Lause juga tidak menyangka loh ada seorang raja yang kecil yang baru berusia 7 tahun, tapi dia sangat cinta Tuhan. Wah, dia bercita-cita untuk membangun kembali rumah Tuhan loh adik-adik, dan dia berhasil. Nah, adik-adik bagaimana? Apa cita-cita adik-adik? Nah, Lause harap apapun cita-cita adik-adik, kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ada ayat hafalan yang harus dihafalkan minggu ini ya. Terambil dari Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Oke adik-adik, setelah dihafalkan boleh kasih tahu alasannya masing-masing ya kalau sudah hafal. Oke, kini tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Caranya seperti apa Lause Karin? Caranya adik-adik boleh kirimkan, minta tolong mama, papa, kirimkan ke nomor yang ada di bawah ini atau QR code, atau adik-adik boleh kumpulkan dulu persembahannya. Nanti jika kita sudah kembali lagi bergereja, adik-adik boleh bawa ya. Sebelum kita memberikan persembahan dan menutup ibadah kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian ya Lause ya. Betul sekali, pujian yang indah yang menceritakan bahwa kita mau mengikut Tuhan ya, kita mau mengikut juru selamat kita kemanapun juga. Oke, Lause ajak sekali lagi kita boleh berdiri, Adik-adik kita mau berdiri. memujikan lagu ini bersama-sama ya. Oke adik-adik. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar
adik-adik, mari kita mau menutup ibadah kita di dalam doa sebelum nanti kita bertemu teman-teman dan Lause di Google Meet ya. Oke, yuk Lause ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar melalui firman Tuhan ya Bapa, untuk memuliakan nama Tuhan melalui cita-cita kami kelak ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk kesempatan kami boleh masih memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik juga untuk Tuhan. Dan saat ini kami mau menutup ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati pertemuan kami sebentar lagi Tuhan, dengan teman-teman dan Lause di Google Meet Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu agar di masa ini kami juga tetap boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita di YouTube sudah selesai ya. Jangan lupa, apa Lause Karin? Kita masih ada Google Meet. Nah, jadi sampai jumpa minggu depan untuk ibadah selanjutnya. Bye-bye. Dadah.